Apa? Tadi ditutup dong. Bu Lia, dimulai saja kita diskusi pada kelompok 2, tinggal menunggu Pak Muhammad Cahya. Udah checklist 2 sih, beliau dikit lagi masuk. Masih di mute, Bu, masih di mute. Bu Lia masih di mute. Ya, maaf Pak, maaf. Gimana kalau di PP-nya Pak Sarman kalau diskusi yang buka ini siapa yang buka yang share screen-nya siapa biasanya? Nah ini biasanya Pak Pak Dindin. Irwanda sih sama Bu Pak Aeni Irwanda, Pak soalnya. Dindin. Baik ya, dimulai saja ya, Bapak ya. Tunggu Pak Oke, Didin Bu. ya. Ah ini Pak Didin. Pak Didin ada Pak Cahya belum ya? Pak Cahya ya? Pak Cahya lagi pelatihan di Hotel Bridge. Ya, saya izin sambil OTW, sambil nyetir ya. Bu Lia aja, Bu Lia. Pak Dindin lagi di kendaraan. Oh ya, Bapak Ibu sudah ini belum nonton videonya terkait skenario kasus SD sebelumnya? Sudah belum? Saya belum. Belum. Di skip, saya di skip. Oke. Belum. Kita nonton aja dulu ya. Gimana? Ya, Bu. Siap. Boleh. Videonya Begitu, Bu. yang di sini, Bu, ya, yang di room ini ya. Iya, yang yang di di atasnya LMS, ya? Pak. Iya, Iya. yang di atasnya. Yang 2 itu. Saya sih tadi udah sempat ini ya, udah sempat rangkum nih ya. Tapi mau ditonton Ya bareng-bareng, udah ayo itu, ya. Bu. Bentar. Anda bersama rekan kelompok diminta untuk menganalisis skenario pembelajaran yang mempresentasikan pembelajaran diferensiasi yang beragam. Udah ada belum share Setiap screen-nya, Bapak? Sudah ada belum, Bu. Belum. Ada. Sudah ada belum? Ada. Ada. Nah, saya klik yang SD ya. Sebentar ya. Kita tonton sama-sama ya. Cuma 8 menit dah kalau nggak salah. Oke, siap, Bu. Boleh. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat dan praktisi pendidikan, dimanapun Anda berada. Kali ini, Ibu Bapak akan melihat contoh situasi pembelajaran di sebuah kelas tingkat sekolah dasar yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita saksikan bersama-sama. Organ tubuh manusia. Minggu ini, Pak Kasim ingin mengajar sebuah materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem pencernaan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi kelompok dan penugasan mandiri. 1. Murid dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan pada manusia. Kedua, murid dapat membuat model dan menunjukkan cara kerja sistem pencernaan manusia. Sebelum pembelajaran dilakukan, biasanya saya akan melihat tujuan pembelajaran
atau target apa yang akan saya capai pada hari itu. Setelah itu, saya melihat data atau informasi terkait murid-murid saya untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat dan penilaian yang sesuai. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Kasim mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang disiapkan diantaranya adalah sebuah poster, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, artikel sederhana, mengunduh sebuah video singkat yang sesuai dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami, membuat kartu-kartu pertanyaan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Sumber belajar yang beragam ini tentunya tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, atau dengan kata lain mengimplementasikan diferensiasi konten. Setelah semua sumber materi yang beragam disiapkan, saya mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misalnya, membaca buku atau artikel dan lain sebagainya, mengamati poster, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Waalaikumsalam. Baik, Pak. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Saya, Pak. Di awal pembelajaran, Pak Kasim memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, Pak Kasim memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Silakan kalian. Pak Kasim meminta murid-murid bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Kasim telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dulu. Teks yang dibaca tiap kelompok sesuai dengan kemampuan membaca mereka. Selama proses murid melakukan kegiatan, saya mengobservasi dan memantau pemahaman murid-murid. Saya mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Saya juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, saya perhatikan dan menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang akan saya berikan pada murid atau berdiferensiasi proses. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Organ pencernaan antara lain meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, anus. Sekarang silakan membuat model yang menunjukkan sistem kerja pencernaan manusia secara mandiri. Selama proses murid-murid membuat model sistem pencernaan, Pak Kasim berkeliling melihat pekerjaan murid untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid. Di akhir pembelajaran, saya melakukan kegiatan refleksi
di mana refleksi tersebut digunakan untuk mengapresiasi murid, untuk mengetahui atau menilai sejauh mana pemahaman murid tentang topik yang sedang dipelajari, untuk mengetahui bagaimana perasaan murid-murid ketika melakukan proses pembelajaran. Agnes, Senang, Pak. Arjuna, Senang, Pak. dan tentunya semua ini dapat menjadi informasi bagi saya untuk mengembangkan proses pembelajaran selanjutnya. Ibu dan Bapak guru hebat, demikian video singkat salah satu contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi di jenjang sekolah dasar. Tetap semangat, Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia. Ya, Ibu Bapak, tadi sudah sama-sama ya kita menyimak hasil menonton video kasusnya tentang di SD, pembelajaran sistem organ pencernaan. Mangga dicek di LMS-nya ada pertanyaan pemantik. Ini gimana ya? Saya menyiapkan dulu ininya ya. Desain. Bu, pertanyaan yang ada 3, Bu. Iya, yang ada 3. Yang dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah gitu ya? Iya. Ada Apa? 3, bentar dulu Pak. Wait. Iya, itu. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Pak, saya ini dulu. Strategi pembelajaran diferensiasi yang digunakan. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Saya copy paste dulu Pak. Bentar dulu. Oke Bu, siap. Siap, Bu Lia. Terima kasih, Bu Lia. Saya share screen ya Pak ya. Share screen. Siap Bu, siap. Ya. Nah, dari skenario. Kelihatan Pak? Kecil-kecil. Bisa Kelihatan di zoom, kelihatan jelas. Kelihatan Di zoom aja, Pak. Bisa di zoom. Nah, udah Bu, Lihat. jelas. Saya gini deh, ini kan ada 3 pertanyaan, setiap pertanyaan 1 slide ya. Ada 4 deh, ada 4. Ada 4 pertanyaan. Mangga yang nomor 1 didiskusikan dulu dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi. Nah, ada poin apa saja nih Bapak Ibu Apa itu? yang sudah dipenuhi?
Ya, silahkan berdiskusi. Yang sudah dipenuhi apa saja yang mencoba dipenuhi? Ada kesiapan belajar murid ya. Iya, ntar saya ketik ya Bu, kalem ya. Nah, Saya kesiapan ketik belajar dulu. murid ya. Nggak bisa aku. Hah? Iya sok, maafkan gandengnya. Aduh, baru dak ya. Nggak apa-apa. Terus lanjutin. Liburan lah, Bu. Ini mah ke liburan. Wih, Ini mantap. ke liburan ke Jogja. Wih, Saya. mantap. Wih. Ada 4 pertanyaan. Oke. Begini langsung Bu di Canva Bu. Itunya Iya, jawabannya. ini lagi di Canva, Pak. Ini saya lagi per slide nih. Jadi satu pertanyaan Oh satu iya, slide iya, saya iya, coba betul, ya. betul, betul. Biar langsung dikerjakan. Tadi teh Bapak siapa sih yang diceritakan, ada yang tahu nggak? Pak Darmawan. Pak Darmawan ya, Pak Darmawan. Dikit lagi. Ada dulu. Oke. Ya, kita jawab satu-satu ya. Tadi apa, Bu? Yang sudah dipenuhi itu apa? Kesiapan belajar ya. Kesiapan belajar murid. Murid. Terus minat belajar. Minat belajar. Terus materi pembelajaran ya apa tadi tuh? Ah, Profil belajar ya. Ya, profil belajar murid ya. Belajar murid. Kita dulu. Coba masih ingat tidak poin-poinnya untuk kesiapan belajar itu apa saja gitu? Bu, nyarinya di mana materinya Bu? Ada di LMS Pak. Oh iya, di LMS skenario, contoh skenario ini. iya. So nanti aja itu lah. Nanti aja Siap Bu, siap. dibahasnya di perdalamnya nanti dulu ya. Gimana? Ya, mengingat-ingat kesiapan belajar. Pak Darmawan membagikan Buat kartu satu pertanyaan ya. ya. Ya, Buat buat kartu pertanyaan. Nah, dulu. Membuat ini dah, tanda kurung aja. Membuat kartu pertanyaan Terus itu yang minat belajar tuh mengelompokkan murid ya berdasarkan tingkat kemampuan. sebentar ya, sebentar. Salah kedengar salah. Atau kesiapan belajarnya 2. Iya. Mengelompokkan berdasarkan ya. Masya Allah. Ya udah. Mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan nggak Bu Puji? Iya, berdasarkan tingkat kemampuan. Mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan ya.
Cukup ya? Apalagi ya? Ada lagi nggak yang lain? Cukup. Ada lagi? Nanti dikembangkan aja nanti ya di PowerPoint-nya ya. Gimana? Takutnya waktunya nggak cukup. Setuju Bapak Yap. Ibu? Oke, Ibu Lia. Siap. Minat belajar. Minat belajar apa ya? Pasti biar anak-anak menyenangkan ya. Tadi kan Kesiapan banyak banget belajar murid belajarnya ya, membuat Pak. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Mungkin ya, masuk nggak? Ya, Menyenangkan masuk. dan berbahagia. Ya, betul. itu apa dah Bu pertanyaannya Bu tadi? Ini masih yang pertama, Pak. Masih yang skenario pembelajaran. Dari Jadi skenario ininya, pembelajaran yang telah ya. ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru? Iya. Pertama, Kesiapan belajar murid mm-mm, dengan membuat kartu pertanyaan, terus mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan. Nah, terus iya. untuk minat belajarnya, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan berbagai sumber bahan ajar. Setuju tidak? Setuju. Masuk, Pak, ini. Masuk. Masuk. Terus itu Bu, tadi Nah, Bu, ini yang itu apa, Bu, Pak? kebutuhan umpan balik Bu ya, masuk nggak itu? Sebentar. Tadi kan Kebutuhan ada umpan balik itu ya, yang Hmm. konstruktif, yang mendukung, yang membangun berarti. Iya, berarti kan memberikan motivasi kali ya, Pak ya? Dan Iya. memberikan motivasi ya untuk belajar ya, memberikan motivasi belajar ya, Bu, Pak ya. itu mungkin termasuk keterlibatan guru dalam proses belajar di kelas ya? Iya, bisa masuk. Uh-uh. Umpan balik itu kan berarti ada motivasi memberikan feedback yang motivasi kali ya, gitu ya. Ya. Oke, ditulis aja dulu ya, nanti dirapikan ya. Ya, nih Bu, ada masukan Bu. Ya. Ya, Iya, Pak. ini dari sebelah nih. Kebutuhan belajar murid itu diantaranya kebutuhan akan materi yang relevan. Berarti tuh guru memenuhi kebutuhan materi yang relevan. Terus kebutuhan akan metode pembelajaran yang bervariasi tadi. Itu kebutuhan yang dipenuhi oleh gurunya, Bu. Dari artikel di halaman sebelah, kebutuhan belajar murid itu ada 5 kebutuhan yang mendasar. Berarti kebutuhan dasar. Iya, kebutuhan dasar belajar murid ini ada 5. Menurut saya tadi itu terpenuhi tuh kebutuhan akan materi yang relevan. Guru udah nyari materinya. Berarti guru memenuhi kebutuhan materi yang relevan. Ini kan Pak ada kalimat ini Pak. Iya. Berusaha dipenuhi oleh skenario Iya. pembelajaran yang telah apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi? Kebutuhan belajar itu kan. Iya betul Bu. Apa tadi? Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru? Itu tadi benar. Kebutuhan tentang materi yang relevan. Jadi itu yang sesuai, guru udah nyari tadi. Berarti kebutuhan itu dipenuhi sama guru. Materi yang relevan. Coba, begitu bukan? Jadi gini, kalau di yang kategori kebutuhan belajar murid itu kan berdasarkan 3 aspek ya Pak ya. Oh Ada iya. kesiapan belajar murid,
Ada Iya. minat belajar dan profil belajar murid. Nah, itu Oh, 3 gitu aspek ya. dari kebutuhan. Yang itu, Oh, Pak. iya, iya, Nah, betul, betul, terus Bu. dari Betul. skenario itu, mana yang termasuk kesiapan belajar murid, mana yang termasuk pada minat belajar murid, Iya, menciptakan iya, titik iya, ya, betul. terus Betul, Bu, mana yang betul, termasuk betul. dengan profil belajar. Nah, yang Heeh. Bapak itu masuk sebenarnya, yang tadi yang relevan itu masuk ke menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan Oh, berbagai gitu ya. macam sumber bahan ajar. Itu udah Betul, masuk, betul, Kak. betul. Makasih, Bu, makasih. Lanjutin. Ya, Pak, sama-sama. Oke, siap. Tadi kan sudah menyenangkan ya, memberikan motivasi ya tadi. Sebenarnya tadi memberikan umpan balik itu memberikan motivasi, Pak. Tidak salah, Pak. Betul, Pak. Kita Oke, cuma cari siap. bahasa yang lebih ringkas aja kali ya, yang biar biar Iya, cepat siap, Bu, ngetiknya. siap. Nanti bisa dikembangkan lagi. Iya. Terus, keterlibatan guru dalam pembelajaran di kelas. Misalkan tadi dia udar ider kadi itu gitu Pak nya di kelas Iya, teh. siap. Ya, mengecek ke setiap kelompok itu termasuk ke keterlibatan guru ya. Iya, keterlibatan guru, terus menunjukkan perhatian juga kan ya Bu Puji ya? Ya, betul. Ini ada anak yang masih belum paham apa gimana gitu kan. Hmm. Nah, udah minat belajar udah cukup ya seperti ini ya Ibu Udah, Bapak ya. cukup, Bu cukup, Bu. Neni, oke. Profil profil belajar murid kan Bapak Ibu masih ingat dengan materi audio, visual, kinestetik ya. Profil belajar murid kan berdasarkan itu ya. Jadi apa? Cara belajarnya anak-anak kita dikelompokkan ya. Nah, mari kita telaah lagi. Sebenarnya harus di masing-masing silakan boleh nge-rewind videonya. Silahkan, tapi unmute ya biar tidak noise ke Lanjut, Bu, dilanjut. diskusi. Ya, oke lanjut ya. Nanti kalau Siap. saya coba menyimpulkan sebelum mulai ini kan saya sudah menonton sebelumnya mencatat beberapa hal gitu yang kiranya inilah gitu. Nah, profil belajar murid kan itu berdasarkan asesmen diagnostik awal. Mungkin si Bapak itu kan punya data ya, Pak ya. Nah, Iya, siap. dia punya data Data anak tidak senang yang ini. dia sudah catat sebelumnya ya. Kalau tidak salah dia tadi itu kan memperlihatkan berbagai macam gambar ya, Pak ya, betul tidak? Poster Betul, itu ya, betul. iya gambar. Iya, jadi kayak Nah, setiap berarti kelompok itu gambarnya beda-beda ya. ya. Mungkin pertama ada visualnya dapat ya. Terus juga dia Ya. menerangkan ya. Dia menerangkan juga berarti ada audionya di situ. Terus Memberi ada pemantik ya. kegiatan ada kegiatan menempel poster ya. Iya, itu kegiatan kinestetiknya ya. Murid mendekatkan diri untuk melihat poster yang ditempel oleh Bapak sebutkan. Bapak guru ya. Nah, berarti sudah ada tuh dia pemenuhan kebutuhannya secara profil belajar murid, secara visual, audio, kinestik. Sepakat tidak Ibu Bapak? Pakat, Bu, pakat. Pakat. Oke, saya ketik dulu ya biar nggak lupa ya. Oke, Bu. Lanjut ketiknya. Visual dengan poster menampilkan Kartu gambar ya. poster. Terus audio menerangkan. Terus kinestetik dengan menempelkan poster di sudut-sudut ruangan ya. Iya. Ya, sementara ini dulu ya, nanti kita perbaiki ya. Pakat Oke, ya, Bu. Bapak Ibu? Pakat. Cukup? Pakat. Cukup ya? Ya. Ya, mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Nah,
Bagaimana nih? Bentar ya. Analisa data. Bagaimana itu, Pak? Betul, Bu. Kalau berdasarkan video tadi, analisa data. Analisa datanya bagaimana cara menentukan analisa data ya? Analisa data itu apa aja poin-poinnya tahu nggak, Pak? Aduh. Dengan mengatur kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan ya. Iya, tadi kan dia berdasarkan Iya. tingkat kemampuan membaca. Ya, jadi kan Iya. tiap kelompok itu gambarnya kan beda. Betul. Benar nggak sih? Kemampuan membacanya juga berbeda-beda. Jadi menyesuaikan teks bacaan pada setiap kelompoknya gitu. Analisa data. Coba Bu Puji di satu coba dirunut. Pertama apa? Analisa datanya. Hah? Dengan mengelompokkan murid. Mengelompokkan siswa ya. Iya. Berdasarkan Terus tingkat kemampuan membaca. Hah? Tingkat kemampuan membaca. Tingkat kemampuan membaca. Oke. Dan menyesuaikan teks bacaan pada setiap kelompoknya. Menyesuaikan apa? Teks bacaan. Teks bacaannya ya? Ya, pada setiap kelompok. Oke. Itu Bu, mungkin udah termasuk observasi ya? Analisa Ya. data ya? Iya, Iya, itu Pak. kan Betul. ya Melakukan analisa data observasi itu ya? iya, observasi. Artinya kan Melakukan observasi, terus iya, melakukan observasi. memantau Mungkin dari ini Bu, iya, dari tes dan kuis yang sebelumnya dilakukan oleh guru, sehingga guru itu emang udah tahu, oh ya, ini gitu. melakukan observasi dan pemantauan kali ya, Pak ya? Pemahaman Iya, murid-murid ya, Pak ya? betul Baik, betul saya Bu. ketik dulu, Pak, biar nggak lupa. Oke, mhm. Oke. Menyediakan sumber bahan ajar yang beragam masuk ya, Pak ya? Kira-kira Masuk Bu, masuk nggak? ya. Menyediakan sumber bahan ajar yang beragam. Ya, berbeda-beda tiap kelompoknya. Terus tadi kan si Pak Darmawan itu setiap kali ada guru anaknya bertanya, jadi dia tuh menulis kan ya. Jadi, oh iya, mencatat ya, ada pertanyaan, membuat ada catatan-catatan ya? penilaian gitu. Itu Bu, ini dari portofolio gitu aja, portofolio siswa. Membuat catatan-catatan penilaian selama proses selama proses. Ya, ya gitu selama proses itu. Penilaian selama proses. Jadi asesmen sewaktu ya Bu ya? Betul betul. Ya, iya betul. Formatif informal biasanya itu. Terus apa lagi ya?
Iya, udah cukup apa? Mau ditambahin, Ibu Bapak? Cukup, Bu. Oke, sementara segitu aja dulu, Bu. Nanti Ya, sambil cukup. Ntar Oke, tambahin lanjut lagi. pertanyaan selanjutnya ya. berikan. Iya, Oke, strategi pembelajaran diferensiasi. berdiferensiasi apa? Kayaknya ada ya, dia tadi bahas konten, proses, produk ya. Konten itu Tapi dari berdasarkan konten. Proses apa Konten, konten? proses, produk ada semua di situ. Iya. ada Iya, semua iya. Bapak nih dia. Oh, 3 Iya, komponen ada ya. semua. Ada semua itu tadi. Hebat Jadi itu berarti kalau guru. kontennya itu kan dia berbagai macam bahan ajar ya. Iya. Prosesnya itu kalau nggak salah dia memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menjenjang sesuai dengan kemampuan dan pemahaman muridnya. Iya, Terus prosesnya juga kan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan anak. Itu kan diferensiasi proses. Ya. Terus kalau produknya itu ada yang membuat diagram, ada yang membuat narasi ya. Saya Iya, buat narasi tentang cerita alur kan ya pencernaan. beda-beda ya. Oke. Berarti 3 hal ya. Strateginya 3 hal. Oke, Konten. saya ketik dulu ya. Ada semua ya, udah include lah. Nah, saya ketik dulu biar tidak lupa. Jabatan fungsional kepala sekolah. Oke, kita ini ya, dijabarkan dulu yang konten. Yang konten itu menyiapkan poster ya. Menyiapkan poster, buku bacaan, keberagaman sumber bahan ajar kali ya, Ibu Bapak. Benar nggak? Iya, betul, Bu. Sumber bahan ajar yang beragam. Sumber bahan ajar yang beragam. Ada poster, Artikel. artikel ya. Ada video nggak kalau nggak salah tadi? Lupa saya. Tadi ada dia tayangkan PPT-nya juga kan? Oh, artikel, ada video berarti ya, ada video. Gini deh, nanti saya coba rewind lagi ya. Nanti dilengkapinya nanti ya, Ibu Bapak ya. Siap, Bu, siap. Nanti siapa yang kebagian buat PowerPoint-nya di rewind lagi, materi videonya tinggal ditambahkan saja. Yang pasti kita sepakat ya, semua strategi ada, baik konten, proses, dan produk. Jadi saya contohkan aja ya sedikit-sedikit, biar garis besarnya aja. Iya, ayo. Yang ditulis garis besarnya aja. Proses. Nah, ini proses. Ingat tidak, Mbak? Yang proses itu yang tadi membuat kartu, bukan Bu, itu kan memastikan membangun struktur yang terstruktur gitu. Dengan kartu ya. Kartu apa tuh? Yang mengkonstruksi teh, jadi lewat kartu. Kartu pertanyaan ya, kalau nggak salah ya. Iya. Oh, Itu kartu masuk proses memberikan pertanyaan ya. Berarti oke. Ada satu dengan dia kan menjelaskan dulu kan tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci ya. Iya, Iya. jelas. Berarti Itu tadi. menjelaskan, oke. Memberikan penjelasan Tujuan pembelajaran.
Nah, yang paling susah itu pasti di diferensiasi proses, soalnya proses sih agak panjang. Lupa jadinya tuh memberikan penjelasan, tujuan, sampai materi kunci ya. Terus tanya jawab, melakukan membagi kelompok berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca ya. Bagi kelompok, membuat kelompok, terus memberikan apa ya? Kalau ini kan tingkat kemampuan murid membaca berarti teksnya juga berbeda-beda ya. Beda, Bu. Beragam berarti, Bu. Mencari bacaan yang beragam. Ya, memberikan bacaan yang beragam ya, sesuai dengan kemampuan baca ya. Iya, tingkat kemampuan bacanya. Memberikan teks bacaan Sesuai. yang beragam, sesuai materi. Yang relevan ya, yang relevan sesuai dengan tingkat kemampuan membaca. Terus ada observasi kan tadi, ada memantau, melakukan observasi dan memantau pemahaman murid ya. Dan mengajukan pertanyaan ya kepada tiap-tiap kelompok. Nah, Ibu Bapak gimana itu yang saya ketikkan, setuju tidak? Setuju, Bu, setuju. Nanti kalau yang mau presentasi kalian bikin PowerPoint-nya, tambahin kekurangannya, ntar ada ide-ide lagi. Untuk itu udah bagus itu. Iya, udah terpenuhi. Tadi kan ada proses. Ya. Tinggal produk aja ya, takut lupa ini. Iya, produk. Oke. Proses sudah cukup, produknya kira-kira apa ya? Tadi membuat diagram alur ya, pencernaan ya. Benar kan pencernaan ya Ibu Bapak ya? Iya. Terus membuat organ-organnya, alurnya gitu ya. Ya. Membuat diagram. Ditonton lagi videonya. Iya. Nanti saya coba ya dipetakan, nanti kalau nanti ditugaskan, kita nyusun penugasannya nanti sama Pak Suparjo, siapa-siapa yang inilah gitu ya. Saya kurang bisa bikin kampanye.
ya terserah itu nanti siapa hasil kesepakatannya yang nanti presentasi, yang belum mungkin bisa jadi Ngomong saya bisa Bu presentasi. presentasinya mah. Ya, saya juga bully. Aku udah we pulang ya hari Bu Minggu sering soalnya kan ya, mal are. kali-kali. Diagram. Ke Bu Nani tuh nanti yang itu. Ya Bu Nani kan guru ini bahasa Indonesia, nanti saya coba kasih mentahannya ya. Nanti saya udah kasih mentahannya, tinggal disempurnakan aja nanti ya. Iya Aduh, Iya Bapak aja Bu, Ibu, nanti link maaf. Makanya kanvasnya kan gini aja, juga Bu, nanti link udah kanvasnya dalam share. bentuk ya, udah Dapat dalam Dindin, bentuk tenang Pak Canva. Dindin. Oh Pak Dindin siapa? Oh Pak Cahya, Info. kan dia nggak masuk Iya. Iya, sampai sekarang. saya lagi di hotel Yang nggak Great dia Bu yang ini. nggak yang Nggak nggak aktif. masuk itu yang presentasi ya. Deal. Iya, percaya gaya presentasinya boleh. Siap. Membuat diagram. Pencernaan. Karena saya ini ada di Canva saya, Ya. pencernaan. Share aja linknya Bu. Iya betul. Nanti ini di Canva saya, nanti saya tinggal share linknya ke ibu bapak semuanya ya, tinggal di. Iya, nanti di grup Kalau ada share aja penambahan linknya. ya tinggal ditambahkan. Iya. Selanjutnya, apalagi tadi teh membuat cerita narasi ya tentang alur pencernaan gitu. Berarti ini lebih abstrak sebenarnya ya dibanding membuat diagram. Ada lagi? Apa lagi ya? Udah produknya mah Bu segitu. Tadi di video. Membuat cerita narasi. Satu lagi yang lebih kompleks ada kan tadi apa ya? Buat cerita kreatif kali ya. Aduh. Membuat sebuah cerita tentang seorang yang menarasikan alur pencernaan. Ini lagi kerja. Apa Bu Puji? Membuat sebuah cerita ya. Kreatif ya. Yang lebih kompleks kan ini. Ya. Jadi yang kayaknya yang belum bisa lancar baca mah lebih ke visual ya, diagramnya. Yang sedang cerita narasi tapi lebih sedikit. Yang pintar baca tulisnya berarti yang udah lebih kompleks lagi, yang lebih kreatif lagi ya Bu ya. Ya, betul. Oke. Udah segini dulu ya, nanti kita lengkapi lagi. Nah, yang terakhir, pertanyaan terakhir Ibu Bapak. Saya minum dulu ya, izin ya, aus. Minuman kopi. Iya Bu, jangan sampai Es kelapa muda dehidrasi. Bu, enaknya itu minumnya. Iya. Air putih dong, Ya, tadi betul, kopi Din. udah secangkir itu. Uset, eleh karuhun itu mah euy. Mintain seduhin lagi sama TU. TU suruh. Aku di rumah, Pak. Aku di rumah. Oh, di rumah. Kali masih di SMP. Tadi sebelum Jumatan desiminasi. Oh Sekarang lupa. hebat. Saya mah mau nanti hari Senin kayaknya. Awas Pak, keburu habis tuh due date-nya tanggal 28 KD, ke ditelepon lagi. Iya, due date 28 berarti hari apa? Kamis ya? Sekarang Iya. tanggal 23 Bapak hati-hati tuh. Iya, 5 hari lagi. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Oh, hari Rabu due date-nya. Keburulah hari Senin. Semangat. Ini Selasa. Awas duit kelewat. Kemarin ada yang nanya ini tuh Loka Karya 3 kapan? Tanggal September. 14. 14 September. Ya. 14 September kalau kata teman saya itu, Pak. Oh, masih lama dong. Iya, di dekat di kota sekarang mah di Lampu Iman. Oh, di buat Lampu orang Iman. Pakis mah jauh ya. Lampu Iman teh itu ya Bu ya, di Kerawang Kota ya? Di rumah sakit Heubeul. Rumah sakit lama.
Oh, rumah sakit lama. Tapi Iya. Bu Puji buat Bu Aeni, buat Neng Nani, mereka nggak tahu itu rumah sakit Jauh. lama di mana. Bukan generasinya. Kayak Pak Cahya juga mau hafalin. Anak-anak muda itu mau hafalin. Oke, pertanyaan terakhir ya. Kita ada waktu 14 menit, semoga cukup. Harus cukup. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Aku lupa nih. Apa ya? LKPD kan tadi Bu dibuatkan LKPD-nya Bu. Naonnya? Kedengeran. Jadi kan melakukan penilaian tuh gimana tergantung kemampuan siswanya ya. Untuk yang kemampuannya kurang, Pak Darmawan itu menugaskan kepada mereka untuk menjelaskan alur alur pencernaan dalam sebuah diagram alur gitu kan. Tugasnya beda-beda, berarti kan Iya. penilaian juga berbeda. Berarti penilaian melakukan penilaian berjenjang kali ya Bu ya. Betul Kak? Iya betul. Bukan berjenjang. Betul. Berjenjang Sesuai dengan gaya belajar yang tadi kita sudah buat di awal itu. Iya, melakukan ya. Gaya belajar juga ada tingkat kemampuannya kan. Kemampuan juga berbeda-beda kan. Ada yang belum lancar baca, ada yang sudah. Di situ kan ada kalimat sesuai dengan tingkat kemampuan membaca. Berarti kan ada tingkat kemampuan membaca yang dinilai di situ teh ya. Benar nggak? Iya. Nah, ingat nggak asesmen apa itu yang dilakukan itu? Coba aku bacain ya, aku tulis nih. Ada beberapa asesmen. Kalau nggak salah ya. Wait. Aku akan menjadi teman. Kalau apa ya? Kan tadi teh Ibu, mohon maaf, yang Pak Kasim itu kan, Pak Kasim Pak Darmawan ya? Pak Kasim. Pak Kasim aku mendengarnya tadi video mah, tapi kalau di LMS Pak Darmawan. Beda ya. Naon tah Jadi kita ngaranna? pakai yang mana nih? Jadi LMS aja tuh penilaiannya gitu ya. Tadi teh kan Pak Kasim keliling ke setiap kelompok. Setiap kelompok itu kan terdiri dari siswa yang memiliki gaya belajar yang sama. Mereka kayak checklist mungkin karena mungkin nggak kelihatan, tapi mungkin itu mengisi penilaian melalui rubrik penilaian asesmennya. Kemudian juga selain itu Pak Kasim menanyakan. Bentar nih Bu. Kayaknya kita pakai yang Pak Darmawan aja deh. Ada nih di sini nih. Kalau lewat video kan rubrik Bu penilaiannya. Tadi guru itu menggunakan rubrik, benar kata Bu Naini. Ketika guru itu berkeliling, dicek rubriknya, diceklis. Satu rubrik, kedua melalui tes tulis yang diberikan dalam LKPD. Tugas. Gini, Ibu, kita kan kelompok SD SMP ya. Benar nggak? Nah, ini saya jadi bingung nih. Di sini kan ada case SMP, ada case SD nih ya.
dari tadi kita bahas yang kasusnya SD. Ini yang jadi pertanyaan kita satu aja apa dua ini tugasnya? Satuin aja Bu, satuin aja udah. Kan itu beda. Nama gurunya beda, Pak Darmawan kalau SD mah. Kalau yang SMP mah Pandu Didam. Dudi dam dam dam. Tapi pokoknya kalau asesmennya kayaknya sama deh, mengobservasi dan memantau. Berarti kalau mengobservasi melalui pertanyaan, kalau memantau melalui rubrik. Gimana tuh, Bu? Nah, tapi kan tadi kan kita nonton video ya. Nonton video. Tapi di LMS kan ada yang di lembaran PDF, ya kan? Yang satu Pak Kasim, yang satu Pak Darmawan. Saya jadi pusing ini. Jangan Bu, jangan Sedangkan dari tadi pusing-pusing, kita kan buka pusing LMS kan pasti gitu. ngeceknya yang Pak Darmawan kan ya? Iya, betul. Nah, karena kalau Kayaknya mah yang di video mah sebagai contoh meren buat kita berdifferensiasi berarti yang seperti kita apa ulas, tugasnya mah. nah yang kita Pak ulas Darmawan berarti gitu. yang Pak Darmawan ya? Iya. Oke. Nah, di poin 10 dibaca Ibu Bapak, di poin 10 ada nih. Ada namanya membuat penilaian berjenjang, tier assessment. Ada nggak? Udah baca nggak? Iya, ada. Tier assessment. Nah, berarti yang pakai itu aja, ya kan? Mana poin 10 Iya kan? nih? Ntar dulu, saya baca Juga poin ditambah 10. dengan yang memantau dan mengobservasi gak, Bu? Iya, nanti kalau misalnya kan udah dijelaskan kalau di PDF-nya dia menggunakan penilaian berjenjang. Tier assessment, ya. Skenario-nya juga ada kan. Nah, ya udah tinggal pakai aja itu, ya kan? Iya boleh. Nanti udah ada di skenario juga kan udah ada. Oke, Bu. Iya, tadi kita ya kudunya ngebahas yang Pak Darmawan dari awalnya. Iya. Kita kan nonton Pak Kasim. Tapi ketika kita ngebahas kan kita ya udah ada ceritanya kan. Cuman yang jadi bingung nanti mau ditanyakan deh ya ke Pak Fasilnya. Kita kan kelompok kita tuh ada SD dan SMP. Kasusnya juga kan di PDF ada SD dan SMP. Ini kita bahas salah satu apa bahas keduanya yang harus ditampilkan itu gitu. Takutnya kan kalau cuma satu aja khawatir salah gitu kan. Ya kan? Iya. Iya, betul. Nanti ditanyakan dulu lah. Ya berarti kalau ke depannya Kita kalau menampilkan dua kasus kita nggak akan mungkin dibagi per kelompok SD, SMP, SMK. Kayak kelompok biasa aja. Kayak kelompok PP biasa. Ini kan kita difokuskan ya kita SD sama SMP kelompoknya mungkin pembahasannya juga itu gitu. Maksudnya kita ditanyakan ini tuh 2 jenjang apa pilih salah satu aja gitu. Sesuai dengan Berarti jenjang kita kalau harus sama SMP juga berarti ya nggak selesai kita bahas di luar forum aja. Itu kan nggak cukup waktunya ya. Nanti tinggal kan alur diskusinya kan dari tadi udah paham lah ya kemana gitu. Nanti tinggal di ini aja, tinggal di copy paste atau tinggal gini. Nanti saya buat kerangkanya. Guru-guru SMP silahkan menambahkan kan nanti di share link. Kalau nanti harus 2 jenjang tersebut kan ya. Oke, sepakat ya? Siap, Bu. Sepakat, Bu. Sepakat. Nanti kalau misalnya cuma hanya ya udah SD aja atau SMP aja pilih salah satu ya alhamdulillah berarti kita udah selesai, tinggal hanya dirapikan aja. Tapi kalau harus keduanya, nanti saya buatkan kerangkanya, tinggal diisi oleh Ibu Bapak aja ya sesuai jenjang tersebut. Oke ya, begitu ya. Sip. Setuju. Ya, sip. Ya, nanti ini tinggal di copy paste aja paling dari LMS, skenario-nya apa yang ada di LMS. Kan tinggal udah ada sebenarnya ya, tinggal kita pindahkan aja sebenarnya di LMS. Sip. Nanti tinggal dirapikan ya. Nah,
dengan penilaian berjenjang ya. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka menjelaskan alur pencernaan. Yang kemampuan sedang, ia meminta mereka membuat cerita narasi. Tadi kan ada diferensiasi produknya. Untuk murid yang berkemampuan tinggi, ia meminta membuat cerita kreatif dan perspektif seorang memakan seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Mungkin membuat cerita fiktif tapi tentang alur pencernaan ya, misalnya si donat yang dimakan masuk ke perut lewat mana saja, mungkin seperti itu ya Ibu Bapak ya. Betul. Ya Ibu Bapak, diskusinya alhamdulillah sepertinya sudah selesai, nanti akan saya rapikan dan akan saya share link ya. Saya ini dulu deh, stop dulu. Nah, sip. Bagaimana, mau kembali lagi ke grup sebelah? Belum, Bu, belum, ntar. Belum, 3. ada 3 menit lagi ini. 3 menit lagi. 3 menit lagi, jadi pas 15.00 kita kembali ke habitat ya, Pak. Oke, siap. Sip. Bu Neng Nani di SMP mana, Bu Neng Nani? SMP 3 Tirta Jaya, Bu. Dekat apa sih? Degok ya? Iya, Dengklok, tapi ke sana lagi. Ada waktu 15 menit lagi dari Dengklok. Dekat Ibu lah Lia kayak di mana, Pangkalan Bu, Tegalwaru. Bu Lia, Sebelahan. Kulan? Bu Lia SD mana? Bu Lia di mana? SD Pinayungan 1, Pak, di Teluk Jambe Timur. SDN Pinayungan 1. Wih, oh Pinayungan. Itu saya baru itu ya, pindah 305 berarti ya? tahun 2020, Pak. Tadinya saya di Pangkalan 10 tahun. Oh, iya, mantap. Pulang pergi. Wih, pulang pergi Pangkalan Karkot. Bu Pujiwati di mana, Bu Pujiwati? Saya di Karawametan 3, Pak, di Johar. Oh, Johan. Iya. Sampai Bu Samira, Pak, di kota, Pak. Oh, iya. Ada satu tuh si Irfan. Apa? Oh iya, Dengklok. Irfan Dengklok. Saya, Bu, di pantai, Bu, di laut. Di Pak Cibuaya, Pak ya? Di mana, Pak? Pakis Jaya, Bu. Pakis Jaya. Cibuaya. Pakis Jaya. Pakis Jaya. Iya. Jauh. Main ke Pakis Jaya, main. Terakhir tuh saya waktu kapan ya? SMP apa SMA mah. Diboncengin kakak itu ke pantai. Nanti dikasih bakar bandeng dah. Bakar bandeng ya, Pak, sampai setelah apa ya, Pak? Tuh bumbunya Banyak tuh. sih. Dikasih bakar bandeng tuh. Yuk. Iya. Agendakan. Banyak, Masih ada Pak ada agendakan. Lokakarya 3 tanggal 14. Iya, 14 September, Pak, kalau tidak salah. Dan menurut info dari rekan tuh. Itu, Bu, ada percepatan nggak katanya? Itu emang semestinya tanggal 14 gitu? Emang tanggal 14? Yang di 14 sih, Pak, sesuai dengan yang diberikan saya itu waktu-waktunya. Itu bagaimana? Wih, ada Pak Cahya. Saya kurang paham itu. Bapak Ibu udah pukul ini ya, pukul 3. Mari kita kembali ke room 1 Saya ya. nggak ada Pak Cahya ini. Biasa, Pak Cahya lagi di hotel, Pak Cahya. Ya PPG, ya CGP, ya tugas negara. Sing kuat Pak Cahya. Mantap beliau. Siap, ayo. Anak muda. Kita kembali ke habitat ya. Siap.